Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kewan Aditya sebagai moderator dari presentasi ini. Hari ini kami ingin mempresentasikan mata kuliah kami yang berjudul struktur basis data tentang stack. Dari sini saya ingin menjelaskan dan ingin memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu nomor satu ada Khalifah Nuraisa sebagai pemateri satu, kedua ada Rafa Alvito sebagai pemateri 2 dan juga ada Wildan Arif sebagai pemateri 3. Berikutnya beberapa materi ke depan akan kami bawakan sebagai berikut ini. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pendahuluan materi stack, kedua tentang pembahasan materi stack, dan juga nanti terakhir ada kesimpulan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Khalifah Nuraisah. Kepada Khalifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olipah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian stack. Stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Pada stack, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir stack. Posisi ini disebut puncak atau top dari stack. Prinsip utama dari stack ini adalah LIFO atau last in first out. Maksudnya itu data yang masuk terakhir akan keluar pertama. Nah, di slide selanjutnya ada pengertian stack lagi, yaitu elemen stack S yang berada pada posisi top atau puncak dinyatakan dengan top, di mana S ini merupakan stack. Jika stack S sama dengan S1, S2, dan seterusnya sampai S top, maka top stack sama dengan stack. Top stack sama dengan stack top. Sedangkan banyaknya elemen stack dinyatakan dengan null stack sama dengan top. Nah, di sini ada contoh dari stack di mana kita bisa meng-create, bisa mempush, pop, dan ada fungsi yang lain yaitu top. Nah, untuk create stack itu kita dapat menuliskan top stack sama dengan berapa datanya, lalu kita top sama dengan mau berapa kita top. Nah, untuk null ini nanti adalah hasil dari data yang akan kita top. Untuk push di sini bisa dilihat ada dua data, yaitu data satu ada A dan data dua ada K. Nah, untuk memasukkan data menjadi berada di puncak, kita di sini topnya sudah ada yaitu data K. Nah, kita top dua data, maka null yang terbentuk yaitu dua data. Nah, untuk push stack A, kita akan mempush A di mana data yang paling atas yaitu ada A. Nah, kita akan mentop satu data, maka null yang terbentuk yaitu satu. Terus kita akan mempop stack dengan cara top stack yaitu A. Di sini terdapat datanya yang pertama yaitu A, di mana dia berada di puncak stack. Nah, kita akan mentop satu data dan null yang terbentuk yaitu satu data juga. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama siapa ya? Rafa ya? Rafa. Ya, ini ada representasi stack. Di stack sama dengan A, B, C, D sampai 6 itu adalah stacknya. Nomor 6 itu adalah max, 4 B itu adalah top. Seperti di sini top stack sama dengan B dan noels S sama dengan 4. Boleh dilanjut. Nah, operasi stack. Create stack adalah operator yang menyebabkan stack S menjadi suatu stack hampa. Jadi noel create S adalah no dan top create S adalah stack terdefinisi. Is empty stack adalah operator yang berfungsi untuk memeriksa apakah stack hampa atau kosong atau tidak. Hasil dari operasi is empty adalah boolean yaitu true jika kosong dan false jika isi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lenny. Baik, terima kasih.
Push S elemen adalah operator yang berfungsi menambahkan elemen E ke stack. Elemen E ditempatkan pada posisi top. Suatu error akan terjadi jika push dioperasikan pada stack yang sudah mencapai maksimal stack overflow. Pop stack adalah operator yang berfungsi mengeluarkan atau menghapus elemen top stack dari dalam stack. Pop stack akan mengurangi nilai Noel stack dengan 1. Suatu error akan terjadi jika pop stack dilakukan pada stack yang hampa atau kosong underflow. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leti. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni. Di sini saya akan menjelaskan tentang inisialisasi stack. Yang pertama, stack, tanda kurung siku digunakan untuk membuat stack dengan nama stack yang masih kosong. Yang kedua, def push, dalam kurung value atau nilai, digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi push yang diisi dengan nilai. Value atau nilai yang diisi itu dapat berupa angka dan juga string menggunakan tanda kutip. Kemudian yang ketiga yaitu stack append atau value digunakan untuk menambahkan elemen pada puncak stack dengan nilai fungsi push. Yang keempat, def pop dalam kurung digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi pop. Kemudian yang kelima, stack.pop dalam kurung digunakan untuk menghapus elemen dari puncak stack dari fungsi pop. Selanjutnya. Kemudian masih di inisialisasi stack. Yang pertama, def Noel digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi Noel. Fungsi Noel ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan jumlah elemen di dalam stack. Yang kedua, print len atau di dalam kurung stack digunakan untuk menampilkan jumlah elemen di dalam stack dengan memanggil nama stack yang telah dibuat. Yang ketiga, def-top. Def-top ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi top. Fungsi top itu digunakan untuk mengetahui elemen pada puncak stack. Jika elemen di dalam stack kosong, maka tidak terdefinisi. Kemudian, top sama dengan len dalam kurung stack. Min 1 digunakan sebagai perhitungan untuk mengetahui elemen pada puncak stack. Yang kelima, print stack dalam kurung siku top digunakan untuk menampilkan elemen pada puncak stack. Yang keenam, def is empty dalam kurung digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi is empty. Fungsi is empty itu digunakan untuk menentukan apakah stack masih kosong. Jika stack tidak kosong, maka false. Kemudian, def tampilkan dalam kurung stack digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi tampilan. Kemudian, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Ya, berikutnya kami akan menjelaskan tentang demo program yang akan dijelaskan oleh Saudara Wildan. Untuk Saudara Wildan, dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan demo program dari Stack ya. Oke, pertama-tama yang bagaimana cara mendemo menggunakan perintah Stack. Oke, pertama kita akan menulis print, misalnya print program tumpukan buku ya, misalnya tumpukan buku atau stack buku. Lalu bagaimana caranya untuk membuat stack buku? Itu adalah menggunakan misalnya suatu variabel, misalnya variabel buku. Lalu sama dengan, nah ini di sini variabel buku ini belum ada isinya ya, jadi ya belum ada tumpukannya, baru variabel biasa. Dan kalau misalnya kita cetak atau print misalnya tumpukan saat ini.
buku gitu ya. Dan kalau misalnya kita print, nah sini masih kosong karena belum stak atau tumpukan buku ini belum diisi oleh suatu nilai atau value. Bagaimana cara mengisinya? Itu adalah menggunakan perintah append. Jadi kita tulis dulu buku, variabel buku, terus dot append. Nah, di sini kita bebas mau ngisi misalnya buku sejarah. Buku sejarah. Nah, di sini udah keisi ya apa stack atau buku ini, tumpukan buku ini sudah terisi oleh buku sejarah. Kalau misalnya kita print tumpukan buku saat ini. Ya, kalau di running, maka buku sejarah sudah masuk ke dalam tumpukan variabel buku yang di sini tadi ya. Nah, begitu juga kalau misalnya ingin menambahkannya lagi, misalnya menambahkan buku, misalnya buku cerita. Misalnya ingin menambahkan buku sains gitu, buku pelajaran sains atau matematika misalnya. Nah, ya jadi seperti itu untuk menambahkan value atau nilai ke dalam stack ini, tumpukan buku ini menggunakan perintah append. Kalau misalnya di print, tumpukan saat ini. Ya, jadinya seperti ini ya. Ada buku sejarah, cerita, dan juga matematika. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengambil atau mengeluarkan value yang ada di stack ini itu menggunakan perintah pop. Misalnya buku.pop. Nah, pop ini digunakan untuk kita mengambil atau mengeluarkan tag atau tumpukan yang pertama kali yang terakhir kali ditaruh, atau biasanya kan kalau tumpukan itu kan buku yang paling duluan yang ditaruh itu pasti dia yang paling bawah kan. Nah, ini digunakan untuk mengambil buku yang paling atas atau yang terakhir kali ditaruh lah istilahnya. Nah, lalu kita print tumpukan saat ini. Oh ya, ini ada kesalahan. Ini jadi buku matematikanya belum diambil karena di sini kurang tanda buka kurung dan tutup kurung. Jadinya belum tidak terambil lah, karena perintah lengkapnya adalah .pop sama perintah kurung ini. Kalau misalnya dijalankan ya, jadinya buku matematika hilang karena buku matematika itu ada di paling atas. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil buku sejarah yang pertama kali terakhir ditumpukan harus ngambil dari atas dulu. Jadinya kita kalau perintah pop ini digunakan untuk mengambil buku yang paling atas. Dan selanjutnya begitu, kalau misalnya kita pengen mengambil buku lagi yang paling atas, menggunakan perintah seperti ini lagi. Maka kalau misalnya di print, tumpukan buku saat ini. Nah, maka yang selanjutnya diambil adalah buku cerita, karena buku cerita ada di atasnya buku sejarah. Jadi ya seperti itu saja demo dari program Stack saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain.
Ya, berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan hari ini dapat dimengerti dan dapat diambil pelajarannya dan dipelajari oleh yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.